sudah goyang gergaji. Senang sekali saya Karo. Hari ini ditemani oleh Dewi Persik. Di acara Rumpi No Secret. Oke, Dewi Persik, ya kalau kemarin kan kita bacain berita-berita tuh, bacain status artis selebriti kamu di Twitter, di Instagram. Kan lagi sekarang ini lagi memang lagi menjadi hangat perbincangan gitu, haters yang komennya agak gimana gitu ya. Terus ampun. Nah, nanti Dewi Persik ini juga punya pengalaman yang akan kita rumpiin bersama. Tapi sebelumnya Dewi, saya akan ajak kamu juga untuk melihat ini ada satu lagi selebriti yang kemarin ngelaporin hatersnya betulan. Gara-gara fotonya dia, mukanya dia, badannya dikasih badan orang lain. Aduh. Tanpa busana. Oh, saya pernah itu. Kamu pernah juga digituin? Iya, dikira Dewi Persik bugil benar, padahal bukan. Terus kamu nggak laporin? Oh, tenang aja. Tuh udah, kita nggak bisa ngomong banyak-banyak. Oh gitu ya, oke. Nah ini sampai Prilly Latukonsina. Jadi Prilly Latukonsina itu bahkan ada hatersnya yang menyebut bahwa dia itu sudah tidak perawan lagi. Akibatnya dilaporkan ke polisi dan kemudian Prilly itu untuk melengkapi buktinya juga dia melakukan tes keperawanan. Nah, kita nanti akan ngobrol sama Dewi Persik, tapi kita lihat dulu seperti apa wawancara saya dengan Prilly Latukonsina berikut ini. Baik pemirsa, saya Karo, hari ini sudah bersama Prilly Latukonsina dan ini adalah wawancara eksklusif saya dengan Prilly yang kemarin juga baru saja dikabarkan dia melaporkan salah satu perilaku hatersnya yang tidak menyenangkan begitu ya. Dan sebagai penyerta bukti, Prilly juga harus melakukan tes keperawanan dan ini memang sebuah berita yang menjadi topik hangat perbincangan begitu. Prilly. Oke, ini kan buat seorang perempuan ya gitu. Itu buat kamu seberapa penting sih sebetulnya kasus ini, masalah tuduhan kamu sudah tidak perawan itu sehingga kamu sampai harus melaporkan ini betul ke polisi? Menurut aku ini sangat penting ya, karena dari kecil memang aku selalu ditanamkan norma-norma agama sama papa dan sama mama. Jadi menurut aku keperawanan itu bukan hal sepele dan itu memang sangat amat penting, harus dijaga sama wanita sampai keperawanan itu diberikan ke suami kita gitu. Oke, jadi buat kamu keperawanan itu juga penting sangat untuk amat dijaga. Penting untuk dijaga. Nah, ketika ada orang yang kemudian memberikan komen bahwa yang menceritakan seolah-olah dia tahu bahwa kamu sudah tidak inilah begini, apa yang membuat kamu kemudian oke ini kayaknya harus dilaporkan dan proses untuk melaporkan itu kan bukan sesuatu yang sederhana, harus memakan waktu. Karena kalau misalnya dia melakukan fitnah itu terus nggak ada dampak negatifnya, mungkin aku nggak akan serepot ini ya. Udahlah, nggak ada yang percaya juga. Tapi kan masyarakat yang nggak tahu hidup aku seperti apa, jadinya dia menebak-nebak. Iyalah, kayaknya pasti udah nggak ini, soalnya apalagi mindset masyarakat tuh artis mempunyai kehidupan yang glamour, kehidupan malam, pasti pergaulannya juga bebas kayak gitu kan. Jadi pasti mereka di komentar itu menebak-nebak kayak iya ya kayaknya emang udah enggak dia dan segala macam gitu. Jadi ini yang membuat aku wah ini nggak bisa nih kayak gini, karena memang kalau misalnya mereka punya pikiran artis sudah tidak pasti sudah tidak menjaga kesuciannya karena kehidupan yang glamour dan malam, ya aku pengen merubah mindset itu. Nggak semua artis kayak gitu, tergantung orang dan tergantung didikannya. Seberapa penting kamu perlu merubah persepsi orang terutama tentang dirimu mengenai kasus itu? Penting, seberapa pentingnya? Penting banget buat aku, penting banget. Karena apa ya, pikiran orang di luar sana kayak artis tuh pasti sudah tidak menjaga kesuciannya, pasti punya punya kehidupan glamour. Apa yang kamu takutkan akan terjadi pada kamu jika stigma itu atau dugaan-dugaan itu masih ada di masyarakat dan tidak segera dihapus? Apa yang kamu takutkan? Yang sebenarnya yang aku takutkan adalah pikiran negatif. Pikiran negatif kalau aku sudah tidak menjaga kesucian aku itu sangat amat mengganggu, karena keperawanan itu sangat amat penting buat aku. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikiran negatif, aku sudah tidak menjaga kesucian aku lagi, itu berarti aku sudah tidak berhasil menjadi wanita yang baik. Menurut aku kamu gitu. itu. Jadi kalau aku sudah tidak menjaga kesucian aku sebelum aku menikah, berarti aku tidak berhasil menjadi wanita yang baik gitu. Oh, jadi itu memang betul-betul akan kamu persembahkan buat suami kamu kelak begitu ya? Iya dong, dan itu juga kan aku orang tua aku kan juga risih kalau misalnya anaknya difitnah seperti itu. Apalagi orang tua aku yang selalu mendidik aku dengan norma-norma agama yang kuat. Aku dari kecil juga sekolahnya sekolah Islam kayak Mereka gitu. terpengaruh nggak sih dengan keributan itu mengenai masalah ini? Terpengaruh, bertanya-tanya aku masih menjaga kesucian atau tidak gitu. Satu mungkin bertanya-tanya atau mungkin malah tersinggung gitu, ada yang Tersinggung, pasti tersinggung karena dengan aku difitnah sudah tidak menjaga kesucian, berarti itu sama aja dia secara halus seperti meragukan didikan papa dan mamaku kan gitu, dan tersinggung pasti, terus juga kecewa, tapi
mereka tetap yakin sama aku karena 24 jam aku selalu dijaga sama mama. Bahkan jalan-jalan sama teman-teman aja yang harusnya nggak diikutin orang tua, mama aku ikut. Oh, mama gitu. itu masih suka ngintilin kamu kemana-mana ya? Ikut Luar kemanapun. biasa mama ya. Kayak kemarin aku tuh jalan makan ke salah satu restoran gitu sama temenku. Mama ada di meja yang berbeda tapi dia bisa ngeliat aku. Jadi kayak sorry ya mama gue ikut sorry ya. Terus kayak ya nggak apa-apa kok. Enggak, saya cuma mau ngomong sama anak saya tuh kan. Jadi kalau aku ngintilin kamu itu wajar. Oke, Prilly. Oke, ini kamu kan kemudian melaporkan haters. Kita tahu berarti latar belakangnya bahwa ini tidak saja menyinggung kamu, menyinggung nilai-nilai yang kamu junjung tinggi, tetapi juga sudah membuat orang tua kamu kecewa, Iya, pasti. sedih, dan itu juga membawa nama orang yang kamu cintai, orang tua kamu, Iya. gitu ya. Nah, kemudian kamu melakukan ada bukti yang diminta oleh polisi bahwa kamu harus menyertakan bukti medis Iya. masalah keperawanan. Kamu ketika diminta itu apa sih yang ada di benak kamu? Ya di belakang kayak terus kalau diperiksa diapain ya? Aku sempat yang kayak ngomong sih ke mama, mah diapain sih, aku takut kayak ya ampun dilihat malu banget gitu kan. Jadi kayak terus kata mama ya mau nggak mau tapi nggak apa-apa kok, semoga nggak ya pasti cuma dilihat doang sih Pril, kata mama kan gitu. Mama menenangkan aku supaya aku nggak segrogi itu. Oh, mama menenangkan kamu, Iya, nggak dan- ikut panik ya? Nggak ikut panik, malah menenangkan aku dan menemani juga saat aku memberanikan diri untuk ikut tes dokter. keperawanan itu. Akhirnya aku ke dokternya juga perempuan, terus aku kayak, dok saya belum pernah kayak gini-gini sebelumnya, jadi saya sebenarnya grogi, jadi gimana ya dok? Nggak apa-apa kok, dokternya juga yang menenangkan, akhirnya diperiksa gitu. Enggak, tapi sebenarnya jujur aja ya, nyaman nggak kamu? Enggak, enggak sama sekali karena apa ya? Aku nggak pernah yang misalnya aku perawatan aja dilulur aja, itu aku yang nggak mau dilulur sampai ke sana-sana. Kayak biasanya kan orang mau ya dilulur ya ini, nggak usah kakinya aja. Jadi kayak gitu aja aku nggak mau, apalagi dites keperawanan kan, tapi ya mau nggak mau. Itu sesuatu yang tidak nyaman harus kamu lakukan karena kamu ingin memberikan pelajaran betul berkaitan dengan nama baik, harga diri Iya. gitu. Kamu menyesal nggak sih? Aduh, tau gitu, udahlah gue diemin aja. Ada rasa gitu nggak setelah harus melewati masa yang nggak nyaman? Enggak sih, karena aku ngebayangin kalau aku diemin berarti aku sama aja mengiyakan, karena aku nggak menjawab pikiran-pikiran negatif masyarakat yang menebak-nebak gitu kan. Aku nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau tebakan-tebakan mereka. Tapi dengan ini kan aku sama aja melakukan klarifikasi sekalian laporan juga. Jadi ya apa yang masyarakat pikirkan tentang aku selama ini yang mereka mungkin menebak-nebak, masa sih, dan haters itu pun terjawab gitu bahwa dia berbohong dan aku Jadi memang kamu menempuh apa ketidaknyamanan ini gitu ya. Iya. Sangat tidak nyaman pemirsa ya. Jadi kalau ada yang menyarankan untuk melakukan tes keperawanan, yang menyarankan itu sebaiknya harus tahu bagaimana prosesnya gitu ya. iya, sih Betul nggak? harus tahu prosesnya kayak apa. Dan tapi dengan aku melakukan tes ini kan berarti aku terbukti kalau aku masih menjaga kesucian aku. Jadi aku melegakan mama papaku karena apa ya? Mereka kan pasti kan dinilai juga sama orang. Ah berarti ini nggak dijagain nih anaknya kalau sampai nggak menjaga kesuciannya lagi. Nah aku kan berarti menyelamatkan mereka juga, kayak mama papaku tuh justru orang tua yang paling sempurna banget. Justru dia menjaga aku ketat banget. Jadi karena gitu. kamu sedang membela tidak saja dirimu sendiri tetapi juga orang tua, maka kamu pun mau melakukan hal yang Iya. seperti itulah yang kalau perempuan, kalau saya apalagi disuruh begitu, walaupun saya sudah melahirkan, belum tentu saya mau juga. Iya. Gitu, karena memang tidak nyaman, sangat tidak nyaman, oke? Prilly, apa yang mau kamu katakan sekarang secara langsung kepada orang-orang yang kayaknya waktunya banyak sekali untuk memperhatikan kamu dan melontarkan kata-kata yang tidak baik, alias haters itu? Aku sih cuma mau bilang kepada haters di luar sana, semoga kalian diberikan kesadaran sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku selalu mendoakan setiap hari semoga kalian mempunyai hidup yang indah. Karena kalau kalian mempunyai hidup yang indah, pasti kalian gak ada waktu untuk mengomentari hidup orang lain. Jadi aku mendoakan kalian semoga hidup kalian indah, semoga kalian juga mempunyai kerjaan yang lebih baik lagi supaya kalian gak kurang kerjaan untuk mengomentari hidup orang lain. Oke. Terus tunjukkanlah nilai-nilai kesopanan, kesusilaan di sosial media, karena walaupun sosial media itu kita bebas menulisnya, tapi apa yang kita tulis di sosial media itu mencerminkan diri kita seperti apa. Jadi ya semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, Prilly, kalau menurut kamu seberapa penting sih tudingan haters itu untuk kamu buktikan bahwa itu salah? Misalnya kalau misalnya ada tudingan lainnya, wah Prilly itu kan apa ya misalnya ya, Prilly itu nggak bisa apa gitu misalnya, nggak bisa koprol. Padahal kamu bisa koprol. Apakah kamu akan selalu menjawab apapun dugaan negatif dari haters? Tergantung, kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab. Kalau enggak. Kayak misalnya ada yang bilang, Pril tuh nggak bisa nyanyi loh. Ya aku nggak mungkin jawab yang kayak, enak aja loh, nggak mungkin aku balas gitu. Tapi aku jawab dengan karya, tiba-tiba Nggak, aku maksudnya bikin seberapa single.
mempengaruhikah komentar haters itu terhadap diri kamu? Kalau yang Kenyamanan nggak kamu? penting banget sih kayak misalnya Prilly tuh nggak bisa ini, yang nggak penting banget sebenarnya nggak ngaruh. Cuma yang ini yang aku laporkan kan ini memang sudah paling penting dan sudah yang paling menjatuhkan harkat martabat banget kan, jadi ya terpaksa aku laporin. Tapi yang sebelum-sebelumnya account tersebut juga sudah pernah menghina dan mencaci maki aku, malah nggak aku laporin. Cuma yang karena Ini dia sangat- tiba-tiba paling parah dan ini akhirnya memunculkan pikiran-pikiran negatif masyarakat yang nggak tahu hidup aku seperti apa, akhirnya terpaksa gitu. Jadi cuman karena ini penting sekali. Karena menurut aku ini penting banget. Mungkin kalau menurut orang-orang di luar sana yang ngapain lebay, sih gitu? ngapain sih lebay banget. Cuma ya gimana ya, pikiran orang kan beda-beda. Cuma kalau menurut aku di hidup aku menjaga kesucian diri sebagai wanita itu adalah hal yang sangat amat penting. Karena kalau kita tidak berhasil menjaga kesucian kita, itu berarti kita juga tidak berhasil menjadi wanita. Oke, tepuk tangan yang luar biasa dong buat Prilly Latuconsina. Dan saya yakin mungkin banyak ya, termasuk saya juga barangkali ini, kenapa kalau saya kemarin bertanya gini, kenapa harus diturutin gitu hater seperti itu? Bisa nggak saya ngomong, pokoknya saya nggak suka dibilang seperti itu, dan saya harus bisa menindak secara hukum karena itu sudah merupakan perbuatan tidak menyenangkan ataupun pencemaran nama baik. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Prilly, saya rasa memang ada hal baik juga yang bisa di-share oleh Prilly Latuconsina sebagai idola dari para remaja, bahwa dia tidak saja pantas diidolakan karena karya-karyanya, tetapi dia juga menjadi salah satu contoh remaja Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai ketimuran, dan menurut saya itu luhur dan contoh bahwa tidak semua perempuan, tidak semua artis itu punya nilai-nilai yang sangat istilahnya longgar begitu. Karena memegang teguh itu sebetulnya nilai-nilai itu ada manfaatnya untuk juga kehormatan kita sebagai perempuan. Oke, ini kalau ada misalnya stigma bahwa artis kan biasa kehidupannya bebas gini-gini, saya kasih tahu nih, Dewi Persik dulu sama Saiful Jamil juga masih ini ya. Oh, Saiful Jamil apa saya perawan? Loh, tuh kan. Jadi itu bukan hal yang aneh. Kemudian itu memang pemegang teguh adat ketimuran itu masih banyak dipegang oleh banyak perempuan Indonesia dan juga termasuk artis atau public figure begitu ya. Nah, kalau Dewi Persik sendiri misalnya dulu kamu tuh sebelum nikah sama Saiful Jamil ada yang bilang gitu, "Oh, Dewi Persik kan udah nggak perawan." Kamu akan Saya tonjok aja. langsung. Gampang. Nanti kan jadi kasus hukum kalau kamu Oh, mukul. nggak apa-apa. Oh, nggak Lebih apa-apa. baik saya masuk penjara daripada harga diri saya dijak-injak orang. Buat kamu penting sekali ya Iya, nama baik. iya. Nama baik. Apa ya menurut kamu sepenting apa itu? Karena gini, di saat kita memperingati orang itu dengan baik, dengan secara halus, tapi nggak mau didengar, oke, dengan cara kasar, nggak mau didengar, ya udah berarti main tangan nih orang. Oh, iya. Ini agak preman ya selesainya. Bukan begitu. Soalnya kadang-kala kalau misalkan kita itu memberikan treatment khusus, tapi mereka nggak tahu diri dan nggak ngerti-ngerti, ini orang mau dia apain ya supaya ngerti gitu. Oke, nah kalau Dewi Persik sendiri seperti apa pengalamannya, kita lihat dulu rangkaiannya berikut ini. Dewi Muria Agung atau Dewi Persik beberapa waktu lalu melalui akun Twitternya, penyanyi dangdut kelahiran Jember 29 tahun silam ini menjelaskan bahwa akun Instagramnya telah dibajak oleh tangan-tangan jahil untuk berjualan handphone. Dalam akun Twitternya itu, Dewi juga menjelaskan kalau akun Instagramnya adalah @dewipersik16 menggunakan double S. Selain itu, akun tersebut adalah palsu dan hanya mengatasnamakan dirinya. Akun Instagram Dewi Persik juga kerap dibanjiri oleh berbagai komentar bernada hinaan dan hujatan yang ditujukan untuknya. Biasa bersabar, namun kali ini tampaknya DP tak lagi bisa menahan sabar. Hal itu bermula dari komentar seorang netter yang menuliskan di salah satu unggahan video DP di Instagram. Netter itu menilai bahwa bagian tubuh Dewi Persik tak lagi kencang karena memiliki banyak lelaki tak resmi. Membaca komentar itu, Dewi Persik pun berang dan siap melaporkan netter tersebut ke polisi. Lantas bagaimanakah perkembangan kasus itu? Setelah sekian lama sering mendapatkan komentar yang tidak sedap dari para haters, kenapa kini Dewi Persik begitu geram dan berencana membawa kasus itu ke pihak yang berwajib? Saksikan penuturan selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ya ini kemarin terutama untuk yang di Instagram ada komen yang mengatakan, wah badannya nggak kenceng lagi, habis dia suka apa sih? Main sama cowok dan banyak lagi pria yang boboin Dewi Persik. Oh, ngomongnya seperti itu. Akhirnya kamu jadi laporin ke polisi benar atau belum? Iya, sudah saya laporkan Sudah ke polisi. dilaporin? Ya, cuman saya nggak mau gerakan saya media tahu. Untuk sementara ini biarkan diam-diam. Oh. Diam-diam tapi ngomong di sini ya, ketahuan. Nggak apa-apa gitu. Dalam arti kan karena Kak Feni Rose, jadi kan sudah bukan waktunya diam-diam. Di saat saya melaporkan kan diam-diam. Tapi sekarang lagi proses ya. Kenapa kamu diam-diam melaporkannya? Ya nanti kalau misalkan saya rame-rame nanti dia keburu minta maaf dan makin
makin nggak jelas kan. Oh iya. Makin nggak jelas, jadi nggak jelasnya biarin aja, diam, terusin aja kamu Nanti dia sampai kalau email saya. Iya. keluar nanti keburu nutup akun gitu Iya. ya. Oke, baiklah. Nah, ini kalau kan gini sekarang ada yang namanya duta cybercrime gitu ya. Iya. Jupe sering nemenin misalnya Prilly kemarin. Kamu ngelaporin kemarin nggak minta ditemenin Jupe juga? Ditemani. Kalau saya ditemani yang maha kuasa aja. Oh, kamu ditemani oleh Maha Iya. Kuasa. Oke, baiklah. Ini ada juga percakapan kita sama Jupe waktu itu kan sebagai duta cybercrime waktu itu. Coba kita lihat seperti apa perbincangannya. Jupe. Lu sebenarnya disebut jadi duta apa sih yang melaporkan haters itu namanya duta apa sih, Pe? Duta cyber dong. Oh, duta cyber. DP kan kemarin juga berantem tuh sama hatersnya dan mengancam akan melaporkan hatersnya. Kan kemarin kamu nemenin Prilly Latukonsina. Kalau DP mau ngaduin hatersnya ke cybercrime, kamu mau dampingi dia juga nggak? Waduh. Jupe, lu sebagai duta lu nggak boleh pilih-pilih. Iya. Sembarangan dong, Pe. Ternyata makan tuan. Ya dong, Pe, lu temenin dong, Pe, kan kasihan nanti dia kesasar, nggak tahu kan tempatnya yang mana. Di mana sih lokasinya? Kan dia biasanya dia udah apal banget pakai swalayan kalau Udah hafal banget ya. Kamu ditemani siapa kemarin itu di sana? Ditemani ada pengacara lah ya. Oh, ada pengacara. Kita pakai pengacara. Jadi kan kita main. Kamu nggak kan kadang-kadang di situ suka nongkrong-nongkrong wartawan Enggak gitu. perlu kita yang ke sana. Oh, nggak perlu. Kita kan sudah banyak jalur khusus. Oh, cocok. Jadi datang. Jalur khusus jadi tuh penting, jadi janjian. nggak harus yang kayak gimana enggak. Karena kan kalau misalkan kita mengambil sesuatu itu jangan sampai terlalu kelihatan. Ibaratnya kalau kita mau ngambil ikan jangan sampai keruh airnya. Oh, pokoknya langsung ketangkep, digoreng, dipotong-potong. Tapi kamu kalau Tetap ya Dewi Persik itu Jupe. Kalau nggak Jupe siapa lagi? Saiful Jamil. Aduh, bosen. Yang lain dong. Lu mau berantem sama gue? Oh, kalau kamu tanggapannya begitu. Nah, kalau Enggak, soalnya banyak artis-artis baru yang tiba-tiba mention saya ke DP. Ini lu aku mereka tiba-tiba kasih yang ada dub smash yang lagi berantem iya. gini-gini. Maksudnya apaan? Oh iya. Kamu mau masuk prodeo juga? Enak lo masuk prodeo di situ makan nasi cadong. Ikut yuk. nggak enak banget ya pastinya. Tapi kamu nggak, ini agak menyimpang deh. Kalau Ya. kamu kalau udah diingetin lagi kasus itu udah bisa berdamai atau masih ada? Kasus yang mana nih? Itu Kasus yang mana? Itu yang Ambil di suami dub smash-in. orang? Hah? Hah? Oh, iya. Bukan ya? Kalau yang mana? kalau yang tadi kamu marah, Yang mana? marah diomongin ngambil suami orang katanya. Saya kalau misalkan dikatain jelek, misalkan Dewi Persik pendek, Dewi Persik itu bla 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 masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngomong operasi lah, operasi payudara, bokong, operasi apa aja yang tidak saya lakukan, kemudian dia ngoceh terus seolah-olah tahu, itu bisa saya laporin, satu. Yang kedua, misalkan dia bilang bahwa saya mengambil suami orang, itu bisa saya laporin karena nggak tahu suaminya siapa yang harus dilaporin karena nama baik. Kalau gajah itu kan meninggalkan apa matinya, Kak? Belang. Iya, kalau manusia. Gading. Gajah mati meninggalkan belalai. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. jadi Gitu. itu Jadi penting. itu nggak ketukar dengan sensasi yang nge-black enggak. Enggak, beda. Kita masih akan ngobrol sama Dewi Persik setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, Dewi Persik sudah tahu ya di kursi ini. Aku kasih bantal ya, soalnya kasih sama pemirsa di rumah yang lagi puasa. Iya, soalnya ya gitu deh. Dewi Persik, kamu udah tahu belum di kursi ini kamu akan diapain? Jangan dipanasin dong, udah panas nih. Oh, dipanasin sih enggak. Kita hanya bertanya aja. Tolong jawab pertanyaan kita ini yang sekepo-keponya. Ini kepo, pertanyaannya kepo banget ya. Lu jangan foto gue dari bawah, nggak boleh. Nanti bisa sembuh kamu. Dia nggak mau sembuh juga, salah ya. Jawab pertanyaan saya Dewi Persik. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Dewi Persik bahwa akun yang bernama @zionputra itu adalah akun bikinan kamu, cowok hayalan semata. Fitnah atau Katanya- fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Jadi itu beneran? Beneran apa? Cowok orang beneran? Ya masa bohongan sih? Cowok?
Ya nanti kalau saya nikah baru deh. Oh iya. Gitu. Ganteng nggak sih? Ganteng nggak sih? Katanya 24 jam mau dikepung, kok nggak dikepung-kepung, Pak? Itu bereskan siapa namanya? Siapa? Anunya Duta tolong dong. Duta siapa sih? Duta Jupe. Oh, minta tolong sama Duta Tolong Cybercrime. dong. Tolong diusut itu iya, siapa gitu. Katanya itu kan apa namanya buatan saya. Heeh. Tolong dong, biar saya makin meleleh. Jadi gini, kalau kata Dewi Persik itu fitnah, itu akun beneran. Kalau nggak percaya silakan aja ditelusuri sendiri. Iya gitu. dong, kan banyak tuh di media-media online ya mereka bilang bahwa Zion Putra 24 jam bentar lagi akan dikepung. Ini udah 3 tahun loh, kok nggak dikepung-kepung, masih aktif tuh, masih online, masih sayang-sayangan sama Dewi Persik. Tolong dong. Ini masih sayang-sayangan nih. Baik, lanjut. Ayo dong. Fitnah atau fakta Dewi Persik? Oh, waktu itu kamu pernah mengupload foto dan salah menyebut nama itu sebenarnya karena kamu benar-benar tidak tahu bahwa orang itu namanya Peter F. Gonta. Kalau Pak Peter, maaf ya punten. Mohon maaf lahir dan batin, salam sayang dari Dewi Persik meleleh. Meleleh. Ada sih waktu itu ketemu di mana sih? Ya itu memang saya nggak tahu. Oh iya. Udah apa-apa dong. Jujur, saya jarang nggak apa-apa, nonton TV. nggak apa-apa. Iya, saya jarang nonton TV, makanya kan nanti biar saya diundang lagi. Jadi kan kalau sekali jadi ketemu kenal. 2 kali, 3 kali kan tahu. Ketemu lagi nanti ya. Ketemu lagi Pak, jadi apal deh gitu. Tapi nggak apa-apa kan kita nggak selalu apal sama orang ya kadang-kadang Iya, kenal betul, tapi betul, lupa betul. namanya siapa Betul, gitu betul, ya. betul, Oke. betul. Lanjut. Fitnah atau fakta Dewi Persik bahwa kamu masih tidak mau satu panggung dengan Jupe? Fitnah. Udah pernah ya? Bolak-balik Dewi Persik malah pengen featuring Ayo segala macamnya, tapi kan dia sendiri yang takut dicekar. Mendingan emang jangan satu panggung deh. Lu katanya kan gue yang nyakar. Iya. Mungkin takut. Nah kalau nggak takut, ayo dong. Fitnah atau fakta DP? Dewi Persik Apa? bahwa kamu akan segera menikah di tahun 2016 nanti. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, Amin. Amin. Ada rencananya begitu? Bukan rencana. Bukan rencana tapi? Bukan rencana, harus. Oh, target. Udah tua. Target 2016. Pokoknya udah hampir 30. Emang Jadi, kenapa kalau hampir 30? harus punya anak kan rasanya bener sih, semua bener. sudah saya miliki, cuman belum punya anak yang lahir dari rahim sendiri, belum punya suami, belum dinamboboin kan nggak enak, biar saya tuh meleleh. Oh, gitu. Emang udah ketemu calon yang cocok? Apa? Udah ketemu calon yang cocok? Ya ada dong Kak, dicocok-cocokin. Kalau mau nemu yang cocok-cocok kan manusia nggak ada yang sempurna. Kalau 2016 masih meleset bagaimana? Ya udah janda aja selamanya. Ih, jangan dong, amit-amit, Bu. Sekarang Tuh, begini, tuh. sekarang Mau sembuh begini, tuh, mau hidup sembuh. satu kali ya, hidup satu kali. Kita dapat laki-laki yang cuma bisa nyakiti doang, mendingan jadi janda sendiri, bener nggak? Ya udah, kita doakan. Happy sendiri, main sendiri. Nah, kalau ya kan kayak Bang Ipul juga suka meleset terus tuh ya, mau kawin, Jangan mau kawin ipul-ipul meleset. mulu, itu udah upil. Bosen. Bang Ipul kan juga punya rencana kemarin bulan Mei 2015. Bias Bebino Meleset. Bener. orang desa cucu apa pulang alis. Saingan gitu Ya ya. udah kita doain semoga Dewi Persik ini enteng jodoh. Terkabul doanya 2015 menemukan cowok sejati yang menjadi pendamping hidup. Semoga dapat laki-laki sejati. Sejati. Seiman. Seiman, amin. Amin, anaknya banyak. Amin. Amin. Cowok sejati itu kayak gimana sih, Bu? Apa? Cowok sejati itu kayak gimana sih? Oh, bisa melahirkan anak banyak. Tepuk tangan buat Dewi Persik. Oh, masih ada pertanyaan. Oh, terakhir. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur, Dewi Persik. Fitnah atau fakta? Bahwa salah satu akun haters yang sering ngata-ngatain kamu di Instagram itu sesungguhnya adalah akun dari artis yang terkenal. Fitnah atau fakta? Tentu. Itu fakta. Oh ya? Kenapa bisa begitu? Oh, udah terbukti. Kenapa bisa begitu? Iya. Ya, kayak gitu. Emang kamu sering mengalami persaingan-persaingan itu yang Begini, kalau misalkan orang-orang biasa pasti mereka nggak Niat maaf itu. ya, seniat itu gitu. Tapi
seprofesi penyanyi pasti pesaingnya penyanyi, seartis pasti pesaingnya artis. Kalau dia bisa bersyukur bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, dia nggak akan mungkin marah, emosi melihat orang lain itu sukses. Oh, gitu. Mereka pasti akan lebih menjanjung, oh iya itu udah rezekinya. Kita nggak tahu perjuangan dia mencapai itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu, betul sekali. Oke, baiklah. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Dewi Persik. Silakan duduk Dewi Persik ke kursi yang biasanya. Udah, Kak? Ya, belum. Udah belum. Ini silakan. Kasih ganti kursi lagi dia. Oh, ganti kursi lagi? Enggak tuh. Mau pakai senderan nggak? Dewi Persik. Sampai basah. Sekarang saatnya kita minta Dewi Persik untuk Kamu keringetan ya? mengungkapkan perasaan Dewi Persik. Kalau kita tunjukkan foto yang berikut ini ya, ungkapkan perasaan hati yang paling Kayak dalam, gimana? terdalam dan paling jujur. Foto Ini- apa? Ini dia fotonya. Ini fotonya. Ganteng ya kayak papanya? Ini adalah panggilannya Gegep. Apa panggilannya? Gabriel. Gabriel. Iya. Gabriel. Ini udah umur berapa sekarang? Sekarang umurnya 7 tahun, nanti bulan November 8 tahun. 8 tahun. Apa sih kalau kamu melihat sosok Gabriel ini? Apa yang Sosok ada? Gabriel ini energi yang luar biasa buat saya. Ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa, ketika keluarga bukan tidak percaya ya, tapi ada sedikit ketidakkepercayaan karena ini bener nggak bla bla bla. Tapi ada semangat bahwa oh iya, saya bukan seorang mama yang tidak tegar. Saya seorang mama yang tegar, saya seorang mama yang mandiri dan saya akan buktikan ke anak saya. Seperti keputusan saya mengambil anak saya di mana keluarga tidak mendukung, tapi sekarang alhamdulillah keluarga malah rebutan kepingin ambil Gabriel gitu. Jadi memang semua butuh proses untuk memberikan sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa saya bukan orang yang omong kosong. Apabila saya melakukan sesuatu harus jadi. Itu saya. Jadi walaupun Dewi Persik seksinya seperti apapun, di saat saya menjadi seorang ibu saya sudah membuka. Komit. Saya sudah membuka atribut keartisan saya, ya saya adalah orang biasa. Saya adalah seorang ibu yang juga punya hati. Bahwa kalian jangan pernah macam-macam kepada saya kalau kalian tidak punya niat baik pada saya. Termasuk ini ditujukan kepada calon suami ya. Oh iya dong. Jangan macam-macam sama Dewi Persik. Lebih baik jauh-jauh kalau memang hanya untuk main-main. Karena Kalau- Dewi Persik Enggak. ini adalah sekarang sudah menjadi seorang ibu juga. Iya, gitu ya. iya. Jadi nggak, kalau kayak dulu kan nggak punya anak, Kak. Kalau nggak punya anak kesini. Kalau sekarang udah punya anak kayaknya mau kesini mikir. Mau kesini mikir. Karena dikit-dikit, Mama pulang jam berapa? Oh. Mama, Gabriel ditanya sama teman-teman, Mama papanya Gabriel itu siapa? Itu saya pusing. Aduh. Saya udah pusing, ampun deh. Cuman saya langsung, kita main ya, nanti kita kesini, nanti ya kayak gitu. Karena kan saya nggak mungkin juga bilang bahwa papanya Gabriel mati, gitu kan nggak mungkin. Atau bagaimana juga nggak mungkin gitu. Jadi saya belum bisa mendapatkan jawaban yang terbaik untuk anak saya itu kayak gimana. Oke, tapi kamu sudah tidak diragukan, kamu sayang sekali sama Gabriel ya. Sangat sayang. Sangat sayang. Nah, kalau Gabriel sendiri, apa sih, pernah nggak Gabriel mengatakan sesuatu, berucap sesuatu yang membuat kamu agak seperti apa ya, tersentil sekali sebagai seorang ibu gitu? Pernah? Alhamdulillah dia itu sepertinya tahu ya, mungkin apakah memang Tuhan memberikan apa namanya pengertian kepada anak saya sehingga dia kalau ngomong yang agak menyinggung itu, misalkan ada Jupe atau ada siapapun mereka yang bermasalah di stasiun televisi, pasti lihat saya ngelirik, "Mah, itu ada tante itu." Gitu. Senyum dong. Ya, seperti jadi kayak saya tuh anak ini memberikan motivasi luar biasa. Terus, "Ma, itu ada om itu siapa?" Selalu tanya. Sekarang udah mulai tanya siapa, kenapa. Nah, itu saya harus bisa kasih jawaban ke anak saya gitu. Tapi kalau yang nyentil yang aneh-aneh yang sekiranya gimana-gimana, lagi marah-marah, misalkan mamanya lagi marah-marah teriak-teriak, itu mesti langsung astagfirullah. Saya jadi yang tadinya mau marah yang ada suara anak kecil, suara astagfirullah, saya jadi malu sendiri. Jadi nggak enak gitu. Makanya kalau misalkan saya lagi ada masalah, saya lebih baik pergi agak jauh dari anak sehingga apapun jadi enak bisa keluar gitu. Perasaan hati itu bisa keluar. Nah, ini kan Dewi Persik adalah seorang perempuan yang apa adanya. Kalau dia nggak suka. Kalau mau ngomong ini gitu ya. Iya. Itu dengan kehadiran Gabriel, apakah itu mengerem sifat kamu yang ingin ya, perasaan gue lagi begini gitu. Ada nggak sih perasaan? Ada. Di saat saya sadar bahwa saya adalah seorang ibu, saya mulai menjaga tutur kata saya. Saya kalau bersikap kan pastinya kan kalau zaman dulu tuh ada suatu kejadian, maaf, payudara saya dipegang seseorang, saya tonjok. Karena bagaimanapun saya, kamu lihat boleh, pegang jangan gitu istilahnya. Tapi anak saya selalu
membuat saya jadi, oh ya aku seorang ibu. Kalau mamanya terlalu frontal nanti anak saya bagaimana gitu. Nanti karena dia laki-laki ya beda gitu. Jadi saya sebisa mungkin harus bijak dalam bertutur kata sehingga anak saya mencontohkan ibunya. Makanya kalau misalkan ada pemberitaan yang aneh-aneh tentang saya, itu akan menjadi apa namanya kenangan sampai dia sudah dewasa. Apalagi sekarang kan begitu sangat canggih ya teknologi. Iya, dia bisa membrowsing dan berita-berita itu bisa dia baca. Coba aku mau lihat mamaku kan terkenal ya, Dewi Persik dilihat. Kok Mama Dewi Persik katanya ngambil suami orang? Kok gitu? Dia jadi mikir kan, apa ya artinya suami orang? Apa ya artinya begini? Nah, makanya kan kalau misalkan ada orang yang macam-macam kepada saya mengenai masalah itu, saya nggak segan-segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Karena itu kamu tidak Karena itu nama melakukan. baik, karena saya tidak melakukan itu. Gitu. Oke, buat kamu penting tidak mengambil suami orang itu Oh buat kamu. iya, jangankan pacar, orang itu punya pacar aja saya nggak mau deket-deket. Oh takutnya pacarnya ini, apalagi punya suami gitu. Jadi itu pantang sekali untuk saya. Kalau bisa kamu ungkapkan dalam satu kata atau sebuah benda untuk menggambarkan seperti apa Gabriel dalam kehidupan kamu, apa? Gabriel itu nyawa Dewi Persik. Nyawa Dewi Persik. Ya. Jadi di saat dia itu lagi kondisi apapun, Dewi Persik pasti akan luluh. Selain papi saya ya. Apapun itu kondisinya, saya pasti akan luluh. Meleleh. Jadi sudah ada dua laki-laki yang membuat Dewi Persik meleleh, yaitu ayahnya dan Dia Gabriel. baru sembuh, Kak. Sampai. Makanya dia itu punya turunan kali seperti mamanya ya. Jadi kalau saya tuh lagi marah, saya tuh naik ke atas gitu. Ulu hati saya tuh pasti sakit. Kalau Gabriel? Lah kemarin dia diperiksakan ke dokter, ternyata ulu hatinya kan dia. Oh. Makanya saya nggak tahu, saya bilang kamu kalau ada apa-apa jangan dipendam sayang. Ngomong sama mama, cerita. Oh mama. Tapi mama jangan marah ya. Nanti mama tiba-tiba temanku nakal. Mana? Takut anaknya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, masih ada tamu lagi yang akan kita ajak ngerumpi bareng di sini. Tetaplah bersama kami di Rumpi. Nah. Wow. Saya masih ditemani oleh Dewi Persik. Saya akan mengundang satu perempuan lagi untuk ngerumpi di sini. Ini adalah seorang wanita. Dia pernah ikut apa sih majalah Majalah apa? Ikut pemilihan gadis apa gitu ya. Terus kemudian sekarang juga menjadi presenter musik. Siapakah dia? Inilah dia, Bianca Lisa. Juan. Apa kabar? Cantik. Halo. Ini sering ketemu ya kan tuh. Ini ada apa nih, ketawa-ketawa sampai curiga, ada apa sih? Meleleh katanya dia. Silakan duduk, Bianca di musik. Oke, nah sebelum kita ngobrol sama Bianca, bisa kita lihat dulu VT-nya berikut ini. Lahir dengan nama Lisa Mayanggemala, artis berhidung mancung ini lebih dikenal dengan nama Bianca Lisa. Gadis berdarah Aceh yang lahir di Pekanbaru 8 Oktober 1991 ini memulai karir dalam dunia hiburan tanah air melalui kontes kecantikan yang diadakan majalah remaja. Tak hanya FTV, Bianca Lisa pun kini banyak bermain di sinetron dan juga film. Dan sekarang juga merambah dunia presenter dan belakangan membawakan acara musik. Mengenai kisah cintanya, Bianca pernah menjalin kasih dengan pengusaha restoran bernama Andi. Namun hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Bianca pun sempat mengagumi sosok Adira, pelantun lagu lebih indah yang juga dikenal sebagai putra dari Ebit G. Adi. Bianca juga sempat dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Rangga Mula. Kedekatan itu terjalin lantaran keduanya membawakan acara musik bersama. Dan akhir-akhir ini berhembus kabar kalau Bianca tengah memadu kasih dengan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat musik dangdut, yaitu Juan. Hal itu diketahui ketika Jupe membacakan isi SMS yang dikirim Bianca ke Juan dengan kata-kata yang romantis. Lantas benarkah Bianca Lisa menjalin asmara dengan Juan? Lalu bagaimana dengan kejelasan hubungannya dengan Rangga? Saksikan ceritanya hanya di Rumpi Musik. Begitu. Langsung was-was dia, was-was. Aduh, kena bully lagi gua habis ini. Bener. Selamat ya. Semangat ya. Kok begini sih baru masuk? Ini mungkin bisa
kasih tips bagaimana menghadapi bulian-bulian ya. Oh dia. Iya benar. Nih. Aduh, kalau aku sih orangnya bodo amat, Karus. Jadi kalau ada bully-bully apa segala macam itu yang jahat-jahat banget mulutnya, aku ada bodo amat, hidup saya lebih happy, nggak peduli nih orang-orang mau ngomong apa terserah dia deh. Kalau Karo sendiri, Aku delete-deletin, blok, delete, Di blok, delete, blok-blokin. blok, delete, blok. Karena kalau seandainya kita kalau aku tanggapin kayaknya gatel ya kayaknya ya. Jadi dia jawab kalau dia Kalau aku bersih. kancing. Soalnya mau yang baik ataupun yang buruk itu semua aku jawab gitu. Kalau misalkan sekali oke nggak apa-apa. Kalau udah persik lu pendek lu jelek lu, ya kalau nggak Ih apa-apa. jangan sedih, emang mereka mulutnya kayak gitu. Justru kalau kita tanggepin merekanya bahagia. Ditanggepin sama artis komen, ih jangan bu, jangan, udah diemin aja. Tuh, Ya kan? benar. Iya tahu, diemin aja. Kalau aku tuh pernah, kan biasanya Kalau didiemin soalnya ada artis settingan. Biasa sengaja biar dibully kayak gitu masuk berita deh. Tuh. Kapose. Rumpi. Tamu-tamu saya hari ini rumpi banget. siapa sih? Emang ada artis yang sengaja dia ngebully nggak bisa dirinya? nyanyi, nggak bisa ngapa-ngapain, Nggak bisa. nggak punya karya. Nggak bisa, Terus cari apa lagi ya? Udah deh, mendingan gue dibully biar orang-orang pada liatin gue. Ada. Fit kenapa? Ada yang kayak gitu ya? Ciri, saya tebak mungkin bisa. Coba bu, tebak bu. Iya, Ciri. Tadi udah artis nggak punya karya. Artis nggak punya karya, suaranya nggak bagus. Ya. Pengen dibully Artis doang. nggak punya karya, soalnya nggak bagus, disuruh nyanyi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Profesinya apa? Gimana caranya supaya kalau misalkan gue berantem ntar gue di prodeo kayak Dewi Persik. Mendingan gue cari yang lain aja deh. Oh sekarang aku sosok alim deh, aku mau diem aja supaya misalkan orang Oh, itu ngantai, cantik. lu kayak artisnya ini dong. Lihat dong, dibully diem kan. Kalau Dewi Persik gue langsung ditonjok. Ini kayaknya membara-bara ya, Wak. Hulunya semakin jelas, Iya, hulunya bener. semakin jelas ya. Kalau Dewi Persik nggak usah dijawab-jawab dong. Mendingan kayak artis itu dibully diem aja. Kalau dia Ya kalau gue ya nggak bisa kayak begitu. Coba bentar, gitu. sorry. Penonton tahu nggak sih siapa yang dimaksud? Siapa? Sekarang saat lagi, Bi, gue bilang Bi sama kamu. Bi, kamu misalkan, Bi, kamu pekerja pros PP. Kamu marah nggak? Marah Sekali. dong. 2 kali, marah kan? Oh, marah besar. Terus mau didiemin? Enggak. Udah, Dewi Persik digituin. Yang ngomongin kamu siapa? Lah kalau misalkan Dewi Persik memang pekerjaannya kayak begitu, terus tiba-tiba Dewi Persik itu tiba-tiba diem, berarti orang, oh ya berarti gue bener nih. luar biasa. Gitu. Iya, sekarang gini, Bi, lu tukang ngambil laki orang yang, amit-amit gak diaku lu. Marah nggak? Marah. Sekali. Benar, Lu beneran marah nggak? Lu marahnya kayak nggak ikhlas gitu loh. Marah kayak marah. Kalau yang ayo, kadang gini, kalau dia ngomong aku, kan aku juga sama tuh kayak gitu. Misalkan pacar aku kan nggak pernah di kalangan entertain. Diam dulu, jual aja lo. Macam ada laki-laki lain. Pacarnya bukan di dunia hiburan. Misalkan pacar aku kan memang tidak pernah di dunia entertainment. Jadi kalau seandainya aku Bagus tuh. pajang di Instagram, mereka kan balik, wah harusnya kamu cocoki sama si A, sama si B. Ini pacar kamu pasti Masih keinjak, mending. kamu pasti keinjak kodok nih, makanya masih pacarnya mending. jelong. Gitu kan jahara. Pacarnya kan nggak salah apa-apa ya. Itu mah masih mending. Aduh, Dewi Persik enakan Aldi Taher apa Saiful Jamil? Ya ampun. Kalau jawab, lo coba aja sendiri. Ya kan? Tepuk tangan dong buat lo. Deh. Sini masukin kursi saya nih. Ini tamu saya datang-datang ini banget ya, langsung berapi-api juga dia. Iya bener. Kita dudukin di sini biar energinya tersalur banyak ya. Oh, iya. Silakan Bianca Lisa. Ini apa ini? Duduk aja situ. Duduk aja. Duduk. Begini? Ini baru lucu. Tadinya bapak sih. Orang nanya doang lo ketawa-ketawa aja lo. Bianca Lisa. Ya. Saya di sini mau bertanya. Oke, nggak masalah. Apa aja saya tanya boleh dong pastinya. Nggak masalah. Tapi kamu harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya, nggak boleh ada pencitraan ataupun settingan di sini ya. Jawabannya apakah fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Bianca Lisa bahwa kamu sesungguhnya masuk ke dunia hiburan ini karena keinginan kamu adalah sebagai penyanyi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yang benar. Coba nyanyi. Sebenarnya suara aku tuh Raisa. Raisa sama aku tuh suaranya 11-12. Ini Raisa siapa nih yang kamu omongin? Raisa penyanyi. Coba. Could it be love? Gimana? Could it be love? Could it be love? Could it be Fitnah atau fakta Bianca Lisa bahwa kamu kalau menata rambut kamu itu lama banget padahal rambutnya cuma segitu-gitu doang.
Diapain lagi sih, Bu? Rambutnya itu di blow. Kalau udah di blow harus di blow lagi sampai 3 kali ngeblownya, Bu. Ya ampun. Biar mateng, Bu. Sesuatu yang mateng kan endul. Kenapa nggak direbus aja, Bu? Nih kan rambut gua direbus. Fitnah atau fakta Bianca Lisa bahwa kamu sedang dekat lagi dengan sang mantan kamu yang berprofesi sebagai pemilik resto berinisial AP? Ih, rese deh. Fitnah atau fakta? Fakta kayaknya kalau lama jawabnya. Ya. Fakta? Pacar yang sekarang tahu nggak kalau kamu CLBK sama mantan? Saya belum punya pacar. Oh, belum. Mantan saya berhubungan baik ya nggak masalah dong, Syai. Nggak apa-apa. Nggak masalah, Mantannya Syai. udah punya pacar belum? Sempat udah punya, cuman karena saya kalau mau sama saya lagi putusin, dia putusin. Serius? Saya kan cantik. Oh iya. Dia mau berhubungan baik sama saya. Anda punya pacar, putusin pacar Anda. Ini si Ape ini katanya punya restoran, dia punya restoran. Iya bener. Kaya nggak? Kaya lah, kalau nggak kaya kan saya nggak Bintangnya mau. sama kayak Eke. Apa tuh? Apanya? Pacarnya dia bintangnya sama kayak Oh, bintang apa? Bukan pacar itu mah. Yang mana? Mantan kekasih tapi masih berhubungan Oh, baik. mantan pacar kamu bintangnya apa? Sagittarius. Oh, Sagittarius. Iya, kamu juga jangan-jangan. Bukan, enggak. Desember ya ulang tahunnya. Kayak aku. Kayak Iya. kamu dong. Sama kayak dia banget tau. Jadi kamu sama calon kamu itu sama bintangnya? Oh enggak dong Kak, dia Virgo. Oh. Iya. Iya. Kamu apa bintangnya? Saya Aku bintang bintang kecil. kejora. Aduh, Inang. Lanjut, fitnah atau fakta? Bahwa kamu menjauh dari Juan karena kamu takut dibully oleh fans-fansnya Juan. Parah banget lu, jahat banget ini. mulutnya. Jahat Nanti, kamu dibully sama siapa sih sebenarnya jadinya? Jadi tuh gini, sebenarnya bukan karena saya terpisah sama Juan, karena memang sorry, gue emang nggak bisa sama lo. Jadi kayak, oh ya udah, jadinya Desa mundur perlahan deh. Oh, jadi dia yang deketin kamu? Oh iya dong, harus dong. Ya iyalah. Sebenarnya dia yang deketin kamu atau kamu yang deket-deket sebenarnya ya? Astagfirullahaladzim. Fitnah atau fakta Bianca Lisa bahwa kamu dengar. Oh iya. Bahwa kamu lebih memilih bersama Rangga Smash di sebuah acara dibandingkan bersama Juan karena masih merasa nyaman bersama. Sembarangan nggak nah? Apa? Benar nggak? Fakta. Fakta. Kamu milih Rangga karena lebih nyaman sama Rangga atau? Iya, sama Rangga itu lebih nyaman. Sering cerita, gosip, nyambung gitu. Nyambung. Gak ada tuker makeup. Sama Rangga tuker gosip. Emang Diana tukang gosip? Tinta, suka cerita nanti. Ada gosip apa di sana? Cerita. Ada gosip apa di sana? Cerita gitu. Oke, baiklah, benar ya. Jadi kamu lebih pilih Rangga. Iyalah, Rangga lah. Hidup Rangga. Padahal sudah ada seseorang di seberang sana ya. Seseorang di seberang sana yang akan mengorek lagi apa rahasia-rahasia Bianca Lisa. Lihat tuh sebelah kanan. Set. Kamu tebak, kamu tanya, kamu interogasi dia untuk menebak siapa dia. Tanya, silakan. Oke. Kamu umurnya berapa? Enggak gitu, kamu tebak tanyanya dia apa? cuma jawab iya apa enggak. Oh gitu. Kamu perempuan? Jelas bukan. Kalau kamu bondol rambutnya. Kalau iya, Kayak Juan ya. kalau iya ketok 2 kali, kalau enggak ketok sekali. Kamu perempuan? Kamu perempuan? Kalau iya 2 kali, kalau enggak sekali. Ketok. Ketak, botak. Oh 2 kali. Hah? 2 kali apa sekali sih? 2. Oh berarti perempuan Diana. Dia bingung. Desa nanya. Dia bingung gue lagi. Coba saya tanya. Apakah gigi kamu divinir? 2 kali kalau iya, sekali iya, kalau 2 enggak. kali. Oh, 2 vinir kali giginya divinir, ya. vinir. Siapa? Rangga, masuklah. Apakah kamu Rangga? Wah. Rangga Smash. Ya Allah. Ya ampun. Wah, ampun
begitu Rangga masuk gara-gara sebutan giginya di veneer, aku langsung perhatiin giginya. Iya dong. Tadinya kita mau veneer bareng ya. Tapi ternyata saya sibuk banget ya, nggak ada waktu gitu. Jadinya ya udah Rangga duluan aja. Sombong. Oke, tepuk tangan buat Rangga dan silakan duduk. Silakan duduk. Udah kenal belum sama Dewi Persik? Oh iya benar. Udah kenal. Kamu sini. Oh iya benar. Kamu Ya deket terserah lah aku kamu mau dong. di mana. Katanya kamu aku tadi lebih- kenapa bingung ditanya laki apa perempuan ngetoknya? Orang lagi syuting. Nggak dengar ketok berapa kali. Terus yang ngetokin orang bukan aku sendiri. Iya kamu gini ngetok 2 kali kamu perempuan. Jadi ragu-ragu begini. Kalian berdua ini pernah pacaran gak sih sebetulnya? Sebenarnya Jadi kita dulu bareng-bareng di satu acara. Terus kan kita dibikin grup kan. iya di satu acara, bertiga. tapi sekarang aku udah nggak di acara itu. Nah, Kenapa? Dikeluarin aja. Iya, saya dikeluarin dari acara itu. Karena kamu kalah sama personil yang lebih Oh, muda ya. Tinta, jangan sedih karena Kenapa ya coba? biasalah kalau saya kan orangnya nggak mau nurut ya. Bener. Kalau dibilang kalau saya mau B, kenapa lo ya? Gua maunya B. Gitu. Bukan karena budget kemahalan. Oh, jadi akhirnya saya pindahlah ke tempat yang lebih bagus, tempat yang lebih nyaman buat saya. Oh, kalau kamu masih di situ acaranya? Masih. Oh, masih situ ya. masih. Iya, honornya kan gede. Kalau lo kan minta naik gak dikasih. Enggak masih. yakin gue. Oke, lanjut. Masih akan ngobrol sama mereka bertiga. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby Dolls. Oke, sekarang saatnya saya mendudukkan seorang Rangga Mola di kursi fitnah atau fakta. Benar, Rangga Moela bukan Mula. Moela tuh bacanya apa? Mula kan? Enggak Moela. Oh, Moela. Moela. Orang apa tuh Rangga Moela? Orang ya Sunda agak Amerika sedikit lah. Oh, oke. Rangga Moela, fitnah atau fakta? Bahwa kamu sudah jarang muncul di TV nyanyi-nyanyi itu karena Smash sudah bubar. Fakta sembarangan lo. Punya Fitnah Twitter. atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Masih ada Masih Smashnya. ada. Kalau jarang nyanyinya emang benar. Kan jujur. Iya, bener. Kan jujur. Normal. Jadi terus pada kemana aja? Ya pada sibuk masing-masing sih. Kalau kan Intinya gitu, presenter, presenter. main sinetron. Yang lain ada main Bisma sinetron ngapain? juga. Bisma nyanyi, ada single sendiri. Oh, dia single sendiri, kamu ditinggal. Ya ampun. Kan gue juga udah sibuk sama acara yang lain. Kamu kenapa nggak ngeluarin single juga? Hah? Kamu kalau nggak ngeluarin single juga? Nanti ada waktunya pelan-pelan. Gitu ya, baiklah. Fitnah atau fakta Rangga Moela bahwa waktu itu Morgan keluar dari Smash itu bukan karena dia ingin melanjutkan sekolah, tapi ingin bersolo karir aja. Nah, kalau ini gue bisa jawab cepat nih. Fakta. Jadi kamu dibohongin ya sama dia ya? Ya kalau itu masalah itu nggak tahu. Pokoknya tanggal berapa dia mundurkan diri, besoknya sinetronnya tayang. Oh, kalian diselingkuhi berarti ya? Ya, Kapan nggak tahu lah syutingnya ya. dia? Ya, makanya. Kamu nggak diajak sama dia syuting sinetron juga? Kan sebenarnya perjanjiannya baru bisa sendiri-sendiri itu di awal tahun 2014. Nah itu di pertengahan tahun 2013. Dia udah mulai gitu. begitu. Dia udah mulai begitu. Dia pinter, dia udah nyolong start duluan ya. Iya. Iya. Nyesel nggak kamu nggak ngikut dia aja? Nggak deh, kan buktinya sekarang rezekinya lebih ngalir. Oh, gitu, baiklah. Langsung ya, fitnah atau fakta? Bahwa hubungan kamu dengan Christy, generasi pertama Cherry Bell, emang pernah pacaran sama Christy ya? Pernah sempat. Itu sebenarnya hanyalah gimmick semata untuk menaikkan popularitas kalian. Kalau mas, Sorry, Christy masih di Cherry Bell ya? Christy masih di Cherry Bell. Christy masih di Cherry Bell. Maaf. Cherry Bell masih ada. Dia lagi buka audisi, lu nggak mau ikutan? Iya, boleh. lu ngapain ngajakin gue? Lu kan anak boy band. Oh iya benar. Oh iya, boy Tapi band. kan lu nggak bisa nyanyi, Bi. Oh iya benar nggak masalah. Emang kamu bisa nyanyi juga? Bisa Rang? dong. Oh, bisa ya. Pakai Gimana? audisi gue dulu. Oh iya, Rangga Moela, benar nggak? Bener. Sama Christy, fakta, gimmick doang itu pacarannya? Enggak, sebenarnya sama Christy juga nggak pacaran. Kita Oh. dulu memang deket. Cuman pegang-pegangan tangan doang, Iya. foto-fotonya TTM-an lah. Oh, TTM-an. Gitu. Oh. Terus kenapa nggak jadian aja? Pokoknya itu gimmick doang, Rangga. Kenapa? Pokoknya gimmick doang. Kayaknya gimmick deh, tapi Mulutnya agak bergetar. Enggak. Jadi gini, dulu kita tuh disatuin sama nggak, biar aku yang menjelaskan ya. Coba. Itu tuh cuman gimmick, Karos. Cuman ternyata nggak ngangkat, jadi nggak dilanjutin. Aduh, begitu.
itu ceritanya. Iya, emang nggak pacaran. Jadi kalau Iya, kamu sama doang. kalau kamu sama Bianca itu gimana ceritanya? Kalau sama Bianca mah kita sehidup semati. Sehidup semati. Sehidup semati jadi sahabat maksudnya. Kakak adik gitu ya. Iya. Mati kalau mati udah Jadi- mati aja. Kalau mati lu aja sendiri. Gua nggak ikut mati. Ini kalau kalian berdua kan pernah sempat katanya digosipin Iya. gitu, deketan gitu. Itu juga bagian dari gimmick-gimmick gitu. Enggak juga. lah. Hah? Itu mah fakta ya, baby. Iya dong. Bener kamu mau diputusin pacar gara-gara suka gelendotan Marangga? Ah, bukan mau diputusin, udah diputusin. Dia sempet loh, tapi dia sempet ngejar-ngejar sampai ke daerah mana? Parungnya. Dia sempet ngejar. Jadi cowoknya ngambek gara-gara dia sama gue. Terus udah gitu dia ngejar cowoknya ke Parung. Ngapain ke Parung? Jual singkong laki gua ke Parung. Tunggu. Lakinya ke Parung ngapain? Enggak ada kan. Iya kan? Nggak bisa, lakinya lagi PDKT lagi sama dia. Oh gitu sekarang. Iya, kan? Tapi kemarin ngomongnya di pet ya dia itu makan lagi di tempat lakinya. Itu kan silaturahmi. Oh. Enggak, soalnya kalau makan di tempat Tapi mantan biasanya lakinya gini, gratis. Tiba-tiba cowok kamu itu kamu harus sayang sama manjain dia. Ini ngapain sih mana? Lagi syuting. Lagi syuting lewat tutupin kamera orang. Gitu. Cowok gimana? Harus dimanjain gitu loh, Kak. Karena kalau aku sendiri misalkan aku lagi berantem sama cowok aku, kalau misalkan dia keras ya gue juga keras, bodo amat. gitu. Oh jadi dulu sama Bang Ipul keras sama keras. Enggak. Kalau Bang Ibul nggak keras sama keras. Oh, bukan. Itu lunak sama lunak. Itu keras. Bang Ibul ya masih tetap menjadi bahan perbincangan. Maaf ya Pak Haji. Kita minta ke Rangga untuk mengungkapkan perasaan kalau kita tunjukin sosok foto. Rangga lu yang laki berikut asli. ini. Masa mau ngintip? Dia lagi tangguh. Gua panah lu. Asli apa asli? Enggak, soalnya dia tadi kan ketawanya. Sekarang gila ditanya sama gue, lu asli laki apa langsung? Yang aku tahu nggak begitu. Wah, Dewi Persik, hati-hati abis ini Twitter lu rame mas. Ya ampun, ini mainannya bulian ya. Dia ngadunya langsung ke smash. Banyak Sama wes kayak gue. siapa? Sama kayak siapa? Siapa? Artis yang mana? Yang mana itu? Yang banyak bulian kamu bilang tadi. Coba sebutin dong. Pancing-pancing dibully, pancing. Yang mana? Harus gitu ngomongnya. Jangan. Gawat dia udah punya pengalaman nggak enak. Jangan. Rangga, nih ada foto buat kamu. Ungkapkan perasaan kamu kalau kamu lihat foto berikut ini. Yang pertama. Ini siapa? Ya, Morgan. Dia pacarnya dia. Oh, bukan. Mantan personil Mantan ini. personil. Itu mantan personil Smash. Maaf, trauma, Bu. Trauma. Trauma sama siapa, Bu? Bukan Coba trauma. cerita. Trauma kan biasanya begitu. Nah, kan? Jadi agak gimana gitu kalau lihat cowok ganteng itu ada gimana gitu. Oh, serseran. Bukan serseran lagi gitu, takut seran. Rangga, jawab. Emang ganteng biasa aja. Kenapa? Kalau lihat foto Morgan, apa yang ada di benak kamu? Apa kabar? Itu aja. Oh, apa Masa kabar? sih? Ya soalnya kan Twitter gue di blok, Instagram di blok semua anggota berantem. personil. Wah, parah banget. Wah, songong banget tuh anak. Di blok. Kenapa di blok? Nah, ibu undang aja tanya kenapa. Terus besok-besok datengin. Enggak di blok kanan. Kalau Prudil itu juga ada blok-blokan loh. Beda. Emang waktu keluarnya nggak baik-baik? Hah? Keluarnya nggak baik-baik? Baik-baik. Baik-baik. Cuma abis itunya kenapa jadi nggak baik-baik? Oh, emang kalian omongin ya makanya kalian di blok ya? Hah? Kamu Nggak diomongin, padahal kita udah coba maksudnya baik-baik, tapi memang tanggapannya Berarti juga emang udah nggak jodoh lah ya, ya. tidak kedua arah lagi gitu, maksudnya cuma Kalau searah cowok doang. itu juga ada berantem-berantem juga ya. Bukan Udah. pasaran ini, Ibu. Makanya itu masih blok-blokan juga cowok begitu. Ya. Iya, Kira gitu. kita ini cewek-cewek Kita doang. cewek-cewek. Ya berantem mah kagak Iya, usah benar. cowok apa Pakai cewek. jambak-jambakan nggak? Ya enggak lah. Rambutnya bondol gimana jambak-jambakan. Oke, foto yang kedua. Kristi. Yang ada di benak. Ya. Beautiful. Peron. Ya kan sesuai lagunya, Beautiful. Dia kan menetap di Cherry Bell, yang lain pada keluar. Iya. Kamu ada tanggapan komen nggak?
Ya apa ya, mungkin emang buat sebagian orang maksudnya bertahan untuk di sebuah grup itu nggak gampang kan, susah gitu. Apalagi maksudnya kayak kita juga di Smash, kenapa kita masih kuat bertahan Kecuali berkenan Morgan, walaupun jarang nyanyi. Ya Umur berapa sih itu lu? karena Udah tua dia. karena apa namanya, karena fans kita yang masih banyak gitu loh. Jadi Ini luar biasa Smash Blast itu. Iya dong. kuat, kompak. 27. Udah tua dia. Belum tua. Udah. Sumuran sama Dewi Persik? Tahun 27 tahun ini 29. Enggak. Bentar lagi aku. Lu nggak bisa ngitung ya? Gimana? Foto yang ketiga. Oh, 28 habis itu. Siapa nih? Elysia Mulacela. Ini aku satu manajemen sama dia. Ini mah pacarnya Riza. Pacara Riza Syahab ya? Iya. Orisa Syahab. Ini kenapa ditunjukin foto Tahu ini? kenapa Nggak dah? Tahu, ini salah foto Ini kan kali foto ya. gua. Ada lagi foto selanjutnya. Hah? Pernah deket sama Rangga? Satu manajemen. Satu manajemen. Pernah pacaran juga? Nggak pernah. Ih, nggak mendingan pernah. foto gua dimasukin. Habisnya nggak tahu. Ada lagi siapa. fotonya? Ada lagi foto berikutnya? Oh, nggak ada. Ada. Jadi lu sekarang pacaran sama siapa, Rangga? Nggak ada, yang mau aja siapa? Kamu jangan murahan dong. Sian deh. Kalau mahalan ntar gue nggak dipakai di TV. Ya udah. Tetap dipakai kok. Kita Yang masih penting akan ngobrol berkualitas. ngerumpi-ngerumpi sama orang-orang yang rumpi banget Ini masih ternyata. ada segmennya? Masih. Setelah Alhamdulillah, berikut jangan masih kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oke pemirsa, sekarang saatnya 30 second no secret. Kita mulai dari Dewi Persik. Oke, silakan 30 detik. Sesuatu yang ingin kamu sampaikan yang belum diketahui oleh khalayak banyak. Saya perempuan seksi. Tapi konvensional. Konvensionalnya gimana? Perasaan kalau misalkan Dewi Persik itu tidak diketahui segala sesuatunya, perasaan semua orang udah tahu deh. Asik. Ya, cuman masalah Hati kalau aja lagi yang nggak tahu. Iya, kalau lagi berdua aja sama suami nggak tahu. Lagi sama seseorang nggak tahu. Suami. Bukan kekasih. Oh, kekasih. Oh, jadi ada kekasih nih ya sekarang ya? Ada ya? Ada dong Bu. Oh. Tanyanya bolak-balik lagi. Kita mau memastikan ya. Jadi tahun 2016 ya Bu ya. Harus nikah, nggak mau tahu, harus nikah kamu ya sama saya. Kalau kamu nggak kawinin saya kasih tahu Mami. Mami itu siapa? Mami itu siapa? Mami aku Oh, dong. kirain Masa mami-mamian. Oh, Tapi itu ibu suaranya rahasia. bagus ya? Oh iya dong, Oh, kan aku bagus. rock and roll. Oh iya, suaranya bagus. Oke, sekarang giliran kamu, Bianca. Oke, aku tentang Rangga dong. Tentang Rangga, 30 detik hal yang belum diketahui oleh khalayak mengenai Rangga. Saya yakin ini nggak ada yang tahu soal ini. Oke, apa? Jadi Rangga itu bolak-balik nanyain sama saya di mana tempat veneer gigi yang paling murah. Akhirnya saya kasih tahu ada yang paling murah. Tuh di negeri seberang. Oh dia berangkatlah ke luar negeri untuk veneer gigi, luar biasa nggak? Luar negeri Ngapain itu. jauh-jauh? Ya banyak artis yang ke situ Minta juga. endorse. Aduh, ngapain? Nanti Punya duit ngapain gocet-gocet. endorse? Itu juga Orang murah. susah. Lo jualnya paling murah. Ya makanya mendingan pakai duit sendiri lah. Oh iya, Kita benar. Gratis post Instagram. Jadi seluruh gigi 20 gigi cuman 7 juta. lebih. Itu ke daerah mana? Korea? Bukan Bangkok. Artis-artis terkenal juga di situ loh. Banyak jangan lo sebut, teman-teman kita juga di situ. Oke, lanjut sekarang giliran lo, Rangga. Bianca itu ngebat banget nikah sampai nanya-nanya terus, kenalin gue sama cowok, kenalin gue sama cowok hampir tiap hari. Apa yang membuat dia nggak laku-laku? Mukanya mungkin sama kelakuannya. Coba calon bapak dari anak-anak saya. Dan dia diputusin kenapa kemarin? Yang mana? Itu Mungkin yang kamu PDKT. terlalu dekat jadi diputusin sama pacarnya. Iya benar. Jadi waktu itu mantan pacar saya cemburuan gitu. Sama? Oh iya, Sama Sagittarius tuh siapapun. memang kayak gitu. Oh, gitu? Tapi dia cinta sama kamu kok. Oh iya pasti cinta sama saya, makanya cewek yang lama diputusin. Berarti balik lagi. Tepuk tangan dong buat Rangga. Berhubungan baik. Oke, pemirsa hari ini kita betul-betul no secret ya sama 3 tamu saya ini sampai Oke segala veneer ke Bangkok aja kita dapat informasi Iya. bahwa itu lebih Kan? murah ya. Termasuk informasi bahwa ternyata Smash itu diblok-blokin sama Morgan. Tapi saya mau promo juga deh biar aku dapat endorse. Jangan lupa kalau misalkan mau veneer di Kemang aja, jangan jauh-jauh Ya di dekat ampun. Eko, udah. Ya ampun. Tintrik. Aku mau di endorse lagi. Besok pemirsa akan ada Audi Marisa dan Mika Tambayong.